Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Imron dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Smart City. Pengertian Smart City adalah sebuah impian dari semua kota-kota besar di seluruh dunia. Perencanaan Smart City adalah agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin mengkhawatirkan untuk mengembalikan sebuah hubungan antara manusia, ruang binaan, dan ruang alami yang lebih harmonis sehingga tidak saling menyakiti. Smart City adalah konsep kota cerdas atau pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Karakteristik Smart City. Yang pertama, interkoneksi antara bagian perkotaan. Smart City menghubungkan antara communication network, internet, sensor, dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang. Dengan demikian, interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud. Yang kedua, integrasi sistem informasi perkotaan. Hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi. Data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen. Yang ketiga, manajemen perkotaan dan kerjasama, layanan interkoneksi komponen perkotaan, dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan, serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik. Yang keempat, aplikasi ICT atau Information and Communication Technology. Terbaru, Smart City, teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan, dan orang-orang untuk membuat inovasi gerakan pembangunan perkotaan. Indikator Smart City. Yang pertama, Smart City Ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang daerah atau kota atau negara. Pengelolaan ekonomi suatu daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Implementasi dan penelitian Smart City pada bagian dimensi Smart City Ekonomi meliputi dua hal, yakni proses inovasi atau innovation dan kemampuan daya saing atau competitiveness. Yang kedua, Smart People. Pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial. Smart People dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan Smart City. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan modal sosial. Yang ketiga, Smart Governance. Smart Governance merupakan bagian atau dimensi pada Smart City yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas yang kuantitas.
layanan publik yang lebih baik. Dalam mewujudkan smart city dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, proses untuk mewujudkan smart city. Kota cerdas dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang lebih baik, seperti transportasi yang lebih efisien, pengelolaan sampah yang lebih baik, dan akan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik. Peningkatan efisiensi pemerintah. Kota cerdas dapat meningkatkan efisiensi pemerintah dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan pengelolaan data, pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang kedua, tantangan untuk mewujudkan smart city. Infrastruktur yang kurang. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kota cerdas di Indonesia adalah infrastruktur yang kurang. Beberapa kota di Indonesia masih memiliki infrastruktur yang kurang memadai, seperti jaringan transportasi yang buruk dan sistem pengelolaan air yang lemah. Rendahnya tingkat literasi digital. Tingkat literasi digital di Indonesia masih rendah, yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan mengoptimalkan teknologi yang digunakan dalam kota cerdas. Kesimpulan dapat disimpulkan bahwa prospek dan tantangan dalam mewujudkan kota cerdas di Indonesia cukup besar. Prospeknya sangat menjanjikan dengan potensi yang dapat dicapai dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, peningkatan kualitas hidup warga, dan peningkatan daya saing ekonomi. Namun tantangan yang dihadapi juga cukup besar, seperti masalah infrastruktur, keterbatasan sumber daya, dan masalah regulasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan kerjasama yang erat antar pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan swasta. Juga diperlukan pendekatan yang terpadu dan holistik dalam mengelola sumber daya yang ada dan dalam menyediakan publik yang berkualitas. Kota cerdas dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia dan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas hidup warga, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Namun, untuk mewujudkan kota cerdas yang sebenarnya diperlukan upaya yang berkelanjutan dan konsisten dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.